Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Amanda Dasrul dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah Hari Pers Nasional, Peran Media Perangi Pandemi, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pandemi COVID-19 memaksa semua elemen untuk berubah, termasuk media sebagai sarana penyalur informasi untuk masyarakat. Disrupsi digital ditambah lagi tantangan pandemi, menjadikan pers dan media menghadapi situasi yang makin kompleks. Namun tetap menjalankan fungsi substansif dalam menyampaikan data, informasi, dan pengetahuan terkait COVID-19. Nah, bagaimana media tetap berperan aktif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, telah hadir sejumlah narasumber melalui sambungan video conference. Yang pertama yaitu Bapak Agus Sudibyo selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Amanda. Terima kasih telah bergabung. Selanjutnya narasumber berikutnya adalah Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Mas Heri Trianto. Selamat sore, Mas. Sore, Amanda. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga narasumber berikutnya yang juga telah bergabung melalui video conference, yakni Bapak Arifin Asyad, selaku Sekretaris Jenderal Forum Pemret. Apa kabar nih, Pak? Baik, Mbak Amanda. Sehat selalu. Oke, nah sebelum kita memulai perbincangan sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Nah sebelum kita memulai diskusi hari ini, mari kita menggunakan hand sanitizer-nya masing-masing terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita mulai dialog kita hari ini. Pertama kita akan langsung berbincang bersama Pak Agus. Pak Agus nih bagaimana nih Pak sebenarnya peran pers dalam memerangi pandeminya? Ya, saya kira sudah menjadi fakta pelajaran di semua negara ya, semua wilayah bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini sangat tergantung pada proses komunikasi publik, proses komunikasi massa, sehingga dalam konteks ini pers, media massa itu menjadi unsur sentral, unsur yang menentukan gitu. Dan menarik ya bahwa wartawan itu seperti dokter gitu ya, dalam situasi krisis seperti ini tidak boleh berhenti bekerja, justru semakin harus bekerja lebih keras dalam membantu proses diseminasi informasi, dalam menyiarkan perkembangan terkait dengan pandemi dan juga dalam mencerahkan masyarakat. Jadi peran sentral media massa pers itu dalam konteks pandemi ini sangat menentukan terkait dengan proses arus komunikasi dan informasi. Baik, Pak Agus, pandemi sendiri kan ini sudah menjadi tantangan. Nah, dampak dari pandemi itu sendiri juga tantangan berikutnya. Belum lagi tantangan disrupsi digital nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak keberlangsungan pers ke depan? Ya, jadi seperti yang menjadi pembahasan di Hari Pers Nasional ini, jadi Pers Indonesia hari ini itu terbentur oleh dua krisis sekaligus. Krisis akibat krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 itu memukul industri pers nasional, sebagaimana juga memukul industri pers yang lain,
Kemudian sebelum pandemi media massa sudah terjepit oleh disrupsi digital. Jadi ini ada dua tekanan ganda sekaligus sekarang menghampiri pers di Indonesia dan harus dicarikan formulasi-formulasi untuk menangani keadaan, untuk memastikan bahwa pers ini bisa bangkit dari krisis dan kemudian tetap bisa memberikan fungsi-fungsi pemberitaan, fungsi-fungsi wacana publik yang mencerahkan masyarakat dan yang bisa membantu bangsa ini keluar dari krisis. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Mas Heri nih. Mas Heri, bagaimana nih peran bidang komunikasi publik sebagai corong informasi terkait berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah? Ya, Mbak Amanda, selama ini memang di komunikasi publik Satgas ini menjalankan tugas yang tidak ringan ya, mengamplifikasi apa yang dilakukan, sekaligus dilakukan oleh Satgas maupun pemerintah, sekaligus juga mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam upaya pencegahan penularan. Dan karena ini situasinya benar-benar darurat, di mana pandemi ini baru terjadi dalam lebih dari 1 abad sekali ya, dulu kita pernah mengalami hal seperti ini. Jadi memang tidak ada manual book-nya kira-kira dari sisi komunikasi bagaimana ini mendorong perubahan perilaku, kemudian juga mengamplifikasi apa yang dilakukan pemerintah. Tapi saya lebih cenderung bagaimana kita menyelesaikan pandemi ini dari bagian hulunya, di mana bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita mempersuasi publik untuk berubah secara drastis gitu ya perilakunya, tapi kemudian kita juga bisa tetap menjaga agar pesan-pesan yang kita tidak sampaikan itu tidak menimbulkan kepanikan kepada publik. Makanya kemudian karena fungsi kita di komunikasi publik, kita juga menggandeng media-media ini untuk terlibat langsung. Karena di satuan tugas penanganan COVID ini cara kerjanya objektifnya adalah melakukan kerja secara kolaboratif, secara pentahelik melibatkan pemerintah, kemudian juga media, para ahli maupun di komunitas ya. Jadi media ini adalah salah satu komponen dari pentahelik ini. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan sangat baik dengan media, kita tidak melakukan media buying, tetapi media kolaborasi. Fungsinya dua, karena secara objektif kita memerlukan kehadiran media ini untuk kemudian turut dalam gerakan mempersuasi publik agar mereka cepat mengubah perilakunya. Tapi di sisi lain tadi seperti dikatakan Mas Agus Sudripyo bahwa media ini adalah salah satu sektor usaha yang suffer ya, terluka dengan adanya pandemi ini. Karena biaya komunikasi biasanya adalah yang pertama dipangkas ketika krisis kayak gitu. Nah, dengan dua hal situasi ini kita berusaha berada di tengah-tengah sehingga berkolaborasi dengan media. Kita tidak melakukan media buying, kita menggandeng media, tetapi dari sisi belanja komunikasi kita masih bisa lakukan. Nanti mungkin Mas Arifin atau Mas Debyo bisa bercerita lebih banyak. Selain itu kita juga berusaha melibatkan media, para jurnalis itu dalam sebagai agen perubahan melalui program fellowship jurnalisme perubahan perilaku. Kita sekarang ada 5.000-an relawan ya, jurnalisme perubahan perilaku yang kemudian terlibat dalam edukasi publik untuk mencegah penularan COVID ini. Sekarang ada 5.000, kemudian beberapa kemudian tidak aktif. Sekarang yang aktif ada sekitar 4.300 mereka terlibat dalam kampanye perubahan perilaku ini. Seperti itu. Baik, Mas Heri, kan kita semua tahu bahwa dalam penanganan COVID-19 ini diperlukan peran seluruh pihak, termasuk media sebagai sarana literasi pada masyarakat. Nah, Mas Heri, sebenarnya bagaimana sih sejauh ini hingga periode bulan Februari ini peran media dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia? Ya, saya rasa media itu ada atau tidak ada kolaborasi sebenarnya dengan Satgas, mereka juga punya kepentingan yang sama gitu ya. Punya agenda publik yang sama bagaimana agar pandemi ini dilakukan. Jadi jauh-jauh sebelum Satgas terbentuk, waktu itu masih gugus tugas, media itu punya inisiatif yang menurut saya juga sangat luar biasa, membuat tagar media lawan COVID. Jadi mereka secara bersama-sama
mengkonsolidasikan diri, kemudian menyusun pesan layanan kepada masyarakat, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi dalam memutus rantai penularan. Yang itu terjadi sampai tahun lalu, bahkan sampai minggu-minggu sekarang mereka gerakan itu masih ada, seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Arifin nih sekarang. Pak Arifin, bagaimana nih media menjadi penyambung lidah pemerintah dalam mensukseskan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini sendiri? Oke, baik Mbak Amanda. Ya, seperti yang disampaikan sama Mas Agus tadi ya, media punya peran sentral sebetulnya dalam upaya bagaimana memerangi pandemi ini. Tapi begini, peran media tidak hanya melakukan edukasi atau menjadi penyambung lidah pemerintah, tapi sekaligus juga menjadi kritik yang baik, ya. Menjadi kritik yang baik terhadap pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Ya. Saya kira peran media saat ini memang luar biasa, saya lihat ya, terlepas dari juga berkolaborasi dengan Satgas, ya. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Mas Heri tadi, bahwa media memang punya agenda yang sama, gitu, agenda setting yang sama, bahwa pandemi ini memang harus kita hadapi, ya, dengan oleh semua pihak, begitu, ya. Dan saya kira semua media itu sudah melakukan hal yang menurut saya sudah all out, ya. Saya paling tidak ya, kalau saya melihat ya dari beberapa media-media gitu ya, berita tentang pandemi, tentang COVID ini, itu kira-kira bisa nyampe 20-30%, ya, begitu media dalam produksi oleh sebuah media. Ini saya kira besar sekali ya, dan memang kita tidak henti-hentinya untuk terus ya melakukan ini, karena yang kita tuju sebetulnya bukan hanya soal pengetahuan, edukasi, tapi lebih bagaimana supaya masyarakat itu benar-benar bisa patuh ya, kaitannya dengan bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Itu sih sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengubah dari yang tidak patuh menjadi patuh, gitu, kira-kira gitu. Ya, tidak hanya sekedar untuk memberikan pengetahuan. Jadi peran media sangat begitu besar dan saat ini sudah melakukan dengan all out ya, Mbak Amanda ya. Dan sampai sekarang tidak henti-hentinya, nggak bosan-bosannya terus melakukan hal itu, gitu. Karena perjalanan COVID ini sebagaimana yang kita tahu masih sangat panjang. Ya. Oke, baik Pak Arifin. Nah, dengan segala tugasnya itu tadi, selain penyambung lidah pemerintah, juga mengkritisi dan juga mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana nih Pak, media dituntut untuk tetap menyajikan informasi yang kredibel di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini? Ya, media dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik itu juga selalu mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik ya. Itu harus kita pegang ya, etika jurnalistik yang harus kita pegang. Memang tantangannya di lapangan adalah bahwa masyarakat sekarang memiliki banyak sekali channel untuk mendapatkan informasi. Ya, apalagi dengan adanya media sosial gitu kan. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa ya, media itu memang punya peran penting dalam menyajikan ya konten-konten atau berita-berita yang akurat. Dan yang terpenting adalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini diksi dipertanggungjawabkan ini saat ini sangat langka sebetulnya. Orang bisa bikin aja konten apapun, tapi yang bisa membuat konten yang bisa dipertanggungjawabkan adalah media. Karena kenapa? Karena media itulah yang punya tata cara, ya, bagaimana punya etika dalam memproduksi suatu berita. Kira-kira gitu, Mbak Amanda. Oke, baik. Nah, Pak Agus, di antara 31.663 maksud saya jumlah orang yang meninggal karena COVID-19, ini kan terdapat juga rekan-rekan pers di dalamnya. Bagaimana nih Pak dengan perlindungan untuk rekan-rekan pers, terutama mereka kan masih harus melakukan liputan di lapangan dan masih banyak rekan-rekan jurnalis yang masih harus turun ke lapangan dan memang bersentuhan langsung gitu dengan kadang-kadang juga dengan pasien atau dekat dengan lingkungan-lingkungan yang memang beresiko gitu Pak, tinggi terkait COVID-19 ini sendiri? Ya, pertama perusahaan media harus memberikan fasilitas dan perlindungan yang memadai untuk keselamatan wartawan, baik yang di lapangan, yang di kantor, maupun yang work from home. Jadi semuanya memiliki potensi untuk terpapar dan
perusahaan media harus mengcover fasilitas dan juga perlindungan kalau ada yang terpapar virus juga harus dibantu pengobatannya gitu. Itu yang pertama. Tapi dalam konteks perkembangan hari ini yang lebih relevan, tentu pelaksanaan protokol kesehatan harus tetap jalan, gitu kan? Disiplin 3M tetap harus jalan. Tapi mari kita bersama-sama berpikir bagaimana bisa membantu teman-teman media, para pekerja media, khususnya teman-teman wartawan, juga mungkin juga keluarganya, agar mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, gitu ya. Bukan untuk mengistimewakan mereka, bukan untuk mengistimewakan wartawan, tetapi berangkat dari fakta bahwa wartawan seperti dokter tidak boleh berhenti bekerja dalam situasi krisis ini. Karena diseminasi informasi, pemberitaan tetap harus jalan. Mau krisis atau normal tetap harus jalan. Jadi dalam konteks itulah kemudian seperti yang dibahas dalam puncak HPN hari ini, disampaikan oleh penanggung jawab HPN, Bapak Atal Debari, dan kemudian juga disambut oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan 5.000 paket vaksin untuk para wartawan pada akhir Februari atau awal Maret. Tentu kita berterima kasih sekali pada pemerintah sudah memberikan komitmen untuk wartawan, tetapi kita berharap masih ada tahap-tahap berikutnya. Kita berharap ini 5.000 vaksin ini tahap pertama, masih ada tahap berikutnya karena jumlah wartawan, jumlah pekerja media itu tentu kita semua tahu lebih besar dari itu. Oke, baik. Pak Agus, selain tadi poin-poin yang sudah Pak Agus sampaikan, untuk perlindungan itu kan juga tidak hanya material gitu, tapi juga tak kalah penting ini adalah perlindungan moral. Di tengah ketidakpastian seperti saat ini, menjaga semangat merupakan kerja keras tersendiri nih Pak. Bagaimana nih Pak, agar insan pers sendiri tidak mengalami kelelahan atau istilahnya burnout gitu Pak secara mental? Ya, betul. Maka dukungan dari keluarga, dukungan dari perusahaan media, dukungan dari organisasi media, juga Dewan Pers itu sangat-sangat penting agar teman-teman wartawan itu bekerja tentu dengan disiplin protokol kesehatan, tapi juga dengan happy, dengan semangat, tetap tegar dalam situasi apapun. Tapi begitu ada indikasi-indikasi tubuh memberikan sinyal ada indikasi terpapar, itu harus segera harus segera menarik diri, harus segera memeriksakan diri, dan kemudian tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Jadi dukungan dari komunitas, dari keluarga, dari perusahaan itu sangat-sangat penting untuk para pekerja media hari ini. Baik. Mas Heri ini saat ini pengakses informasi terdiri dari masyarakat ini kan terdiri dari berbagai golongan umur ya Mas, di mana masing-masing dari mereka tentunya juga memerlukan cara penyajian informasi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih Mas strategi agar masyarakat dapat menerima informasi terkait COVID-19 ini dengan merata? Ya, memang persoalan kita itu adalah melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat di seluruh strata. Karena COVID-19 ini menyerang kan tidak mengenal segmentasi orang ya, jadi siapa saja bisa terkena, tetapi kemudian memang tidak mudah dengan satu pesan mereka langsung tahu atau mengikuti upaya-upaya persuasi yang kita lakukan. Jadi memang strateginya memang harus dikemas, informasi-informasi atau kampanye-kampanye edukasi yang dilakukan itu yang relevan dengan segmen masyarakat masing-masing. Kami juga memperhitungkan bagaimana memilih media yang tepat juga, itu sebagai mitra untuk kemudian melakukan edukasi publik kayak gitu. Jadi memang media-media di Indonesia itu kan punya segmentasi yang berbeda-beda kayak gitu. Mungkin kalau di kelas orangnya di A, B, C hingga D misalnya kayak gitu dari strata sosialnya, sehingga itu diperlukan kemasan atau strategi konten yang benar-benar sama sekali berbeda kayak gitu, dengan cara penyajian maupun bahasa yang berbeda. Dalam strategi komunikasi yang dilakukan di Satgas, kita selalu memperhatikan ini sebagai salah satu komponen efektivitas kita dalam
berkomunikasi. Misalnya komunikasi di masyarakat yang di Jawa misalnya, itu akan susah sekali menerima istilah pandemi gitu. Apa sih Oke. pandemi gitu? Mereka kita harus menjelaskan lagi gitu. Tetapi ketika kita bisa mengemasnya dengan bahasa yang mudah, misalnya di strata masyarakat Jawa, kita menyebutnya dengan pagebluk, mereka orang yang tidak berpendidikan sekalipun, orang di pedesaan, mereka langsung kebayang gitu kan. Oh, pagebluk itu adalah penyakit menular, kayak kira-kira gitu. Oke. Nah, ini akan penting bagaimana kita menyiapkan pesan sesuai dengan segmentasinya, sehingga konten yang kita siapkan juga berbeda-beda. Seperti itu. Baik, Mas Heri, ini tentunya jadi tantangan yang cukup besar juga ya untuk Satgas COVID-19 ini sendiri. Nah, Mas Heri, bagaimana nih membangun kolaborasi multi platform sebagai salah satu upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Mas? Ya, saya rasa ini kita memang punya pekerjaan besar untuk berkolaborasi dengan multi platform media ya, terutama di media-media mainstream yang kami tahu dengan standar kerjanya yang cover both side, misalnya dengan standar profesional, bagaimana menghimpun media ini bisa menjadi clearing house terhadap disinformasi ya, informasi-informasi yang menyesatkan, yang memang sekarang bertebaran di media sosial. Jadi ketika kita menempatkan media ini dalam berbagai riset kan juga diketahui, dalam setiap kali hari pers nasional selalu disebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap media mainstream ini meningkat ketika terjadi disrupsi digital yang begitu liar gitu ya, dalam tanda kutip, dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga media-media itu kadang berkejaran dengan dalam memproduksi informasi, berkejaran dengan para buzzer-buzzer yang menyebarkan informasi-informasi palsu. Tetapi masyarakat semakin ke sini saya rasa semakin cerdas, mereka bisa membedakan mana informasi-informasi yang dikemas, tadi dikatakan oleh Mas Arifin ya, dikemas secara profesional, dan mana yang informasi-informasi yang dikemas secara serampangan oleh platform-platform informasi yang tidak jelas siapa orangnya. Kalau Mas Arifin ini sekarang seorang pemimpin redaksi, dia mendeklar dirinya pemimpin redaksi yang bertanggung jawab terhadap isi atau konten di medianya, misalnya di Kumparan. Jadi ketika kita membaca berita dari Kumparan misalnya, kita sudah tahu bahwa ini diproduksi dengan standar jurnalistik yang baik, dengan penanggung jawab akhirnya adalah pemimpin redaksinya. Jika kemudian informasi yang dikemasnya menyesatkan misalnya, atau tidak akurat. Tetapi kalau kita dengan informasi-informasi yang tidak jelas ya, bukan media-media yang terverifikasi Dewan Pers di tempatnya Mas Agus Subibyo, tentu saja ini akan menjadi persoalan kayak gitu. Nah, ini kita berkolaborasi dengan media-media mainstream ini lebih bagaimana menempatkan mereka sebagai clearing house dari disinformasi-informasi yang begitu masif dalam periode pandemi ini. Demikian, Amanda. Baik. Pak Arifin, terkait dengan apa yang telah disampaikan Mas Heri tadi, bagaimana nih Pak, media dapat menemukan titik keseimbangan di tengah berbagai disrupsi yang ada saat ini? Oke, yang dimaksud dengan keseimbangan ini maksudnya apa ya? Boleh diperjelas Mbak Amanda? Mungkin bagaimana media bisa dapat menyesuaikan diri gitu di tengah tantangan yang banyak dihadapi, khususnya di saat masa pandemi saat ini, Mas. Pak. Oh, oke. Gini, media ini kalau tidak dapat masalah itu tidak akan akan kurang tangguh gitu ya. Ini ujian yang berat sekali memang di masa pandemi ya, termasuk ujian terhadap para jurnalisnya. Ya, jurnalisnya ini kan yang namanya jurnalis itu kan tangguh ya. Mau dibawa ke medan perang juga berani gitu-gitulah ya. Terancam penjara juga sering gitu ya. Diancam-ancam apapun bisa gitu. Tapi memang ada mau nggak mau harus kita lindungi kan gitu ya. Termasuk dari sisi misalnya kaitannya dengan disrupsi media ya. Ada dua hal sih Mbak ya, kalau menurut saya mencari titik keseimbangan. Yang pertama memang dari media itu sendiri ya. Bagaimana media itu bisa mencari inovasi ya, terobosan-terobosan saat ini untuk bisa bertahan, dan bahkan tidak hanya bertahan, tapi kira-kira dia akan bisa mencari terobosan bagaimana nanti setelah pandemi selesai. Yang kedua, ini memang harus ada kolaborasi ya, harus bersama-sama ya, mencari sesuatu yang yang terbaik ya,
dibanding yang saat ini terjadi ya terkait dengan misalnya sebuah ekosistem misalnya gitu. Makanya kemarin Dewan Pers menginisiasi ada gerakan untuk ada task force media sustainability itu sangat bagus karena memang media tidak bisa berdiri sendiri. Itu harus bareng-bareng. Ya. Dalam hal ini saya selalu katakan bahwa dalam mencari titik keseimbangan era disrupsi ini, ya kan, agar bisa bertahan dan bahkan bisa sustain, itu ada dua. Satu, itu adalah kekompakan sendiri dari insan media, ya dari medianya sendiri maupun dari komunitas-komunitas pers. Ya, bagaimana melihat kondisi seperti ini dan bagaimana mencari solusi ke depan. Yang kedua, itu memang harus ada keberpihakan dari negara, ya negara ya, bukan pemerintah. Karena mau nggak mau media ini memang harus dibutuhkan oleh masyarakat sampai kapanpun, ya. Karena yang tadi itu saya sebut tadi bahwa media ini bisa bekerja profesional, bisa dipertanggungjawabkan, akurat, gitulah kira-kira. Ya, jadi dua hal itu aja, Mbak Tania. Pak Arifin, ini kan membahas terkait konten dan juga tantangan menghadapi warganet atau netizen gitu. Saat ini kan banyak sekali nih Pak, konten yang beredar tanpa melalui proses jurnalistik dan yang dengan melalui proses jurnalistik dipandang sama gitu Pak oleh masyarakat. Padahal kan ini udah jelas berbeda karena masyarakat umum nih tentunya tidak bisa membedakan nih. Bagaimana nih Pak menyikapinya, salah satunya juga sebagai upaya untuk mengatasi hoax itu sendiri. Media sendiri gini ya, memang ada, kalau saya mengkategorikan ada dua ya kan media saat ini. Media yang memang diregulasi, ini seperti media mainstream lah. Ini kan regulasinya banyak, ada undang-undang pers gitu loh ya, yang kemudian ada kalau misalnya di media digital nanti ada ada aturannya juga gitu ya, ada pedoman media cyber gitu. Dan yang kedua ada media yang memang tidak diregulasi. Ini sebetulnya yang media yang tidak diregulasi ini ya sebetulnya yang bisa membahayakan masyarakat ya. Kalau media mainstream ini udah jelas sebetulnya ya bahwa tujuan media mainstream adalah bagaimana bisa menyediakan informasi-informasi kepada masyarakat yang akurat gitu kan, yang akurat dan benar gitu. Walaupun sebetulnya harus diakui ya bahwa masih ada PR. Ya, masih ada PR terkait dengan media mainstream ya, mau nggak mau dengan adanya ekosistem sekarang ini memang banyak hal yang memang perlu kita perbaiki. Nah, itu tadi masih ada mungkin kurang melakukan check and recheck sehingga akhirnya menjadi berita yang menjadi berita yang kurang benar, kurang akurat dan lain-lain. Nah, jadi ini tantangannya memang ya. Dan kita memang mau nggak mau harus terus melakukan edukasi terhadap masyarakat ya supaya mereka paham ya, mereka paham bahwa informasi yang benar itu bagaimana mereka memilih media, kira-kira gitu ya, bagaimana mereka memilih media yang tepat gitu. Jangan sampai kemudian informasi tidak ada sumbernya dia anggap sebagai sesuatu yang benar dia share. Nah, ini sering terjadi di masyarakat, apalagi kalau memang kontennya itu memang sesuai dengan kehendak hatinya. Ini yang bahaya sih. Jadi mau nggak mau yang pertama nih masyarakat harus teredukasi dengan baik ya, bagaimana mereka memilih media yang baik. Yang kedua, kalau memang ada mendapatkan informasi yang tidak ada sumbernya, dia harus juga cek gitu loh. Ya harus juga cek adakah memang konten ini ada di media mainstream. Ya, karena memang yang paling bisa diperhitungkan dari media mainstream karena saya sebut tadi itu ada cara-cara bagaimana kita memproduksi sebuah berita. Saya kira itu Mbak Manda. Oke, baik. Pak Agus, selama pandemi ini laporan-laporan apa saja nih Pak yang paling sering diterima oleh Dewan Pers? Tentunya khususnya terkait berita-berita misalnya hoax ataupun juga berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan fakta terkait dengan pandemi ini sendiri. Kalau merujuk pada data penyelesaian pengaduan di Dewan Pers, pokok masalahnya justru bukan berita-berita tentang pandemi. Jadi pokok masalahnya justru berita-berita di luar pandemi yang paling banyak diadukan ya. Tapi waktu itu tentang pilkada, tentang pemberitaan yang bias terhadap benda tertentu itu cukup banyak.
Kemudian pokoknya tidak terkait dengan pemberitaan tentang pandemi. Oke. Justru kami melihat dalam isu yang lain, isu non pandemi itu pers kita itu banyak berbeda pendapat, berbeda perspektif dengan pemerintah, bahkan berseberangan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di luar isu pandemi. Oke. Tapi tentang isu pandemi itu kami melihat baik pemerintah daerah maupun pusat dan pers itu memiliki lebih banyak kesamaan perspektif, kesamaan sensibilitas, kesamaan kepentingan, dan kesamaan kepedulian. Sehingga di Dewan Pers relatif tidak ada pengaduan tentang bagaimana media memberitakan isu-isu pandemi. Gitu. Kalau saya lihat memang saat ini kan yang kita butuhkan itu kan media massa, pers, yang bisa menggabungkan dua hal sekaligus, yaitu pers yang bisa manufacturing hopes, itu ya, pers yang mampu membangkitkan harapan publik semua pihak bahwa kalau kita disiplin, kalau kita kompak, insya Allah pandemi ini akan terselesaikan dengan cepat. Jadi jurnalisme yang manufacturing hopes, tapi juga di saat yang sama seperti yang dikatakan Mas Arifin tadi, jurnalisme yang tetap berani menyampaikan kritik yang proporsional kepada pemerintah. Karena jurnalisme yang kritik pada pemerintah itu adalah fondasi dari pers. Gitu. Jadi pers itu ya memang fungsi pers itu sebagai sparring partner, sebagai anjing penggonggong untuk kekuasaan. Itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi dalam situasi spesifik seperti pandemi ini, jurnalisme yang mengkritik kekuasaan itu seyogyanya dikombinasikan jurnalisme yang mampu membangkitkan solidaritas, empati terhadap sesama, dan kolaborasi bersama-sama unsur bangsa untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Pak, lalu bagaimana dengan etika jurnalistik dan P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio nih Pak di Indonesia, terutama selama pandemi ini? Nah, itu backbone-nya, itu fondasi utamanya, gitu ya, bahwa media massa, televisi, radio, koran online itu harus memberitakan dengan berdasarkan kode etik jurnalistik maupun P3SPS. Itu hukum pertamanya gitu. Maka ada semacam candaan di teman-teman pers. Kode etik itu isinya cuma 11 pasal. Mudah sekali dihafalkan dan dipahami. Tapi jangan sampai ketika Anda menjadi wartawan, kode etik itu di luar kepala. Jangan sampai kode etik di luar kepala, karena kalau di luar kepala berarti tidak dipakai sama sekali itu ketika Anda menulis berita. Jadi kode etik tidak boleh di luar kepala. Kode etik itu harus pada kepala kita, pada hati kita. Menjadi fondasi kita utama menulis, ya Pak? Itu harus menjadi dasar. Mas Heri, Satgas COVID-19 ini kan merupakan kerja lintas kementerian ataupun lembaga. Nah, bagaimana nih Mas membangun komunikasi lintas lembaga ini sehingga dihasilkan output yang juga searah? Iya, memang ini bukan yang hal mudah ya. Koordinasi itu ternyata bukan hal yang mudah dilakukan di birokrasi. Tetapi saya rasa kita berangkat dari situasi pandemi ini yang tidak normal dan kita disatukan oleh sebuah musuh bersama namanya COVID-19, sehingga apapun handicapnya itu harus kita atasi, dan secara perlahan kita terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain untuk secara bersama-sama. Dan menurut saya baru melihat sebuah orkestrasi kerjasama yang sangat luar biasa ini di Satgas melalui pertemuan-pertemuan koordinasi yang rutin dilakukan setiap minggu yang dihadiri seluruh komponen kementerian dan lembaga, TNI Polri di seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan. Mungkin pada masa sebelum pandemi hal itu tidak
bukanlah sesuatu yang terbayangkan, karena kita membayangkan sebuah pertemuan, sebuah koordinasi itu dilakukan dalam ruang waktu yang sama. Tapi pandemi ini benar-benar memaksa kita bahwa ternyata koordinasi dan kolaborasi itu bisa dilakukan secara virtual gitu kan, dengan adanya teknologi ya, teknologi yang kita sekarang kita bisa ketemu dari orang dari Sabang sampai Merauke, kemudian secara bersama-sama sehingga kita bisa menyatukan langkah kira-kira apa yang akan kita lakukan esok, mengevaluasi apa yang kita lakukan saat ini, sehingga ini sebenarnya menyelesaikan 50% dari tugas komunikasi ya. Tugas komunikasi artinya menyamakan persepsi dulu antar pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi perang melawan pandemi ini dengan baik. Demikian. Oke, Mas Heri, sebenarnya tantangan yang masih dihadapi saat ini apa saja nih Mas dalam membangun komunikasi publik terkait penanganan COVID-19? Ya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana komunikasi ini kemudian dipersepsikan oleh publik sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Jadi jangan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan itu secara efektif. Makanya strategi komunikasinya harus pas gitu. Kita percaya dalam 6 bulan terakhir kita ini menggunakan metode komunikasi risiko. Jadi komunikasi yang kemudian memberikan informasi apa adanya kepada publik tanpa harus menakut-nakuti, tetapi membuat publik itu sadar bahwa apa yang terjadi ini, bahwa COVID ini begitu nyata, sehingga semua insan, semua masyarakat Indonesia harus berkontribusi gitu, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri dengan protokol kesehatan. Ketika dia bisa melindungi diri sendiri, dia bisa melindungi keluarganya. Ketika bisa melindungi keluarganya, melindungi lingkungannya, dan akhirnya akhirnya melindungi seluruh masyarakat di Indonesia dengan kontribusi sekecil apapun dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Oke, baik. Ini mungkin closing statement untuk ketiga narasumber, baik Mas Heri, Pak Arifin, dan juga Pak Agus. Adakah harapan dan juga himbauan yang ingin disampaikan khususnya terkait beringatan dengan Hari Pers Nasional 2021 ini untuk masa depan pers ke depannya, terutama saat ini kan sedang menghadapi situasi yang cukup menantang, yakni pandemi COVID-19 ini sendiri. Mungkin bisa mulai dari Mas Heri dulu? Ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Agus Sudibyo tadi, bahwa pers itu harus menjadi memproduksi harapan, manufacturing hope gitu dalam situasi yang carut marut dalam krisis seperti sekarang ini. Caranya gimana? Tadi ya dengan melakukan mengemas informasi secara proporsional dengan standar jurnalistik yang memadai. Oke, baik. Pak Agus, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga himbauannya nih Pak, terkait dengan bagaimana masa depan pers. Dalam situasi krisis, ini krisis yang paling buruk ya dalam sejarah pers Indonesia modern ya. Ini adalah situasi yang langka, peluang yang langka di mana seluruh komponen pers nasional itu bisa berkontribusi nyata dan meaningful terhadap bangsa ini. Karena semua orang paham betul komunikasi publik, komunikasi massa itu adalah backbone, itu adalah fondasi sekaligus tiang utama dari upaya kita untuk menangani pandemi ini. Komunikasi adalah kunci. Gitu ya. Jadi pers harus berkontribusi agar bangsa ini segera bangkit dari krisis. Tetapi sebaliknya, ini juga peluang bagi negara buat pemerintah untuk berkontribusi terhadap sustainability dari pers yang saat ini juga sedang menjadi korban pandemi. Jadi mari secara resiprokal negara hadir melindungi pers, tapi pers juga membantu negara bangsa ini untuk keluar dari krisis. Oke, baik. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Arifin untuk menyampaikan harapannya dan juga himbauannya. Oke, Pak Presiden hari ini sudah menyampaikan dalam saat berpidato di APN ya, bahwa peran media mainstream ini kan sangat signifikan ya. Gitu. Jadi ini sangat bagus dalam era seperti begini
arti sebuah media mainstream itu memang akhirnya dirasakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jadi saya sih inginnya bahwa semua pihak, ya, semua anggota masyarakat, anggota dari negara ini, gitu ya, mendukung betul, ya, bagaimana media mainstream ini supaya bisa tumbuh, ya. Dan bagaimana bersama-sama bagaimana memang melawan pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai media tentu ya kaitannya dengan pandemi ini juga saya menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah komunikasi ya terkait dengan pandemi ini itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin narasumber atau mungkin dari sini pemerintah ini harus terbuka. Ya, jangan sampai ada yang ditutupi. Kedua, itu bagaimana supaya juga dimunculkan atau lebih dipentingkan data-data. Ya, data-data yang ada itu harus disampaikan secara terbuka. Nah, dan kemudian memang yang terakhir bahwa media mau nggak mau, ya kan, karena ini juga kita menjadi korban juga, ya, bagaimana supaya memang mengedepankan hal-hal yang ke depan yang kira-kira solutif lah, ya, bagaimana supaya menghadapi ini melewati ini dengan baik. Saya kira itu Mbak Amanda. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Sebelumnya juga ada Pak Agus dan juga Mas Heri yang sudah bergabung dalam dialog kita hari ini. Nah, Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan juga mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Nambah dikit aja boleh ya? Oh, boleh Pak. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Pak Doni Monardo yang hari ini sudah mendapatkan penghargaan tertinggi Hari Pers Nasional, yaitu medali emas kemerdekaan pers untuk Pak Doni Monardo sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan Kepala BNPB. Selamat untuk Pak Doni. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya, mungkin mengulang sedikit tadi apa yang dikatakan oleh pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Amanda Dasrul bersama tim yang bertugas dan juga para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Jalani hari dengan 3 wajib iman, wajib amal.